Shalom, Shalom Kak Rose, Shalom Kak Hesti, dan juga Shalom adik-adik yang di rumah. Nah, semoga adik-adik semua dalam sukacita untuk ketemu memulai ketempung sekolah minggu ini hari. Nah, adik-adik semua, mari ketong siapkan hati, ketong mau datang kepada Tuhan Yesus. Mari ketong angkat pujian, Bapakku datang padamu. Angkat ini pujian satu kali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik semua, mari ketong lipat tangan, tutup mata, ketong satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu dalam satu minggu ini Bapa. Sekarang Bapa, kami mau memulai sekolah minggu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati agar sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga boleh berakhirnya dengan baik. Terima kasih Bapa, mengampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Oke adik-adik, sebelum ketong memuji Tuhan, Kak Iga bertanya di Kak Rose dan di Kak Hesti. Kak Rose dan Kak Hesti cinta Tuhan Yesus Kak Sonde? Nah, pasti adik-adik di rumah juga cinta Tuhan Yesus. Kalau begitu, Kak Iga ajak adik-adik di rumah semua bangkit berdiri, ketong sama-sama angkat pujian I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Ketong satu kali lagi angkat ini pujian lebih semangat. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Kita angkat pujian dalam bahasa Indonesia. Cinta Yesus dalam hatiku, aku cinta Yesus
Oke adik-adik semua, belum duduk, ketong masih tetap berdiri. Ketong mau angkat satu pujian lagi, berani tampil beda. Iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Ketong angkat ini pujian satu kali lagi, adik-adik ikut gerakan di kakak di depan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Oke adik-adik semua, silahkan duduk kembali. Sekarang saatnya ketong bermazmur. Kepada kami Min, Kaiga persilahkan. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau bermazmur bagi Tuhan. Mari siapkan Alkitab dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-18. Mazmur 139 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Kami akan baca ayatnya yang ke-13, adik-adik 14, begitu selanjutnya sampai ayatnya yang ke-18 kita baca secara bersama-sama. Kita mulai. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besarnya jumlahnya. Bersama-sama, jika aku mau menghitungnya, itu lebih dari banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Baik adik-adik semua, ketong sudah memuji memuliakan nama Tuhan, ketong juga sudah bermazmur. Sekarang tiba saatnya ketong untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Ketong angkat pujian 9 buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketong satu kali lagi angkat ini pujian. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kepada Kanova dipersilahkan. Nah adik-adik yang di rumah, tadi kita sama-sama memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah lihat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan Yesus, Allah telah memberkati kami dari awal sekolah minggu sampai saat ini. Tuhan Yesus, tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa, biarlah kami dapat mengerti setiap firman ini, terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan doa pada Bapa di sorga. Amin. Nah adik-adik, hari ini pembacaan kita dari Matius 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Matius 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang dan melayani Yesus. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar? Semoga adik-adik semua di rumah sehat selalu dan pastinya penuh dengan sukacita. Nah, pasti adik-adik semua di rumah juga sudah rindu mau mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu kali ini. Nah, kali ini katompun tema sekolah minggu adalah penguasaan diri. Kalau minggu sebelum-sebelumnya, adik-adik semua sudah belajar tentang 8 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Dan ini hari, maka ketong akan belajar tentang buah roh yang terakhir atau yang ke-9, yaitu penguasaan diri. Nah, kakak mau tanya buat adik-adik nih, ada yang tahu kok arti dari penguasaan diri? Atau ada yang pernah dengar apa itu penguasaan diri? Nah, penguasaan diri atau menguasai diri itu artinya sama kayak adik-adik dong nih menahan diri untuk tidak melakukan apa yang tidak Tuhan sukai atau Tuhan kehendaki. Nah, misalnya nih, sama kayak kalau adik-adik dong, ini semua jam untuk sekolah minggu, tapi adik-adik dong film kartun di rumah juga ada mulai tayang. Nah, kira-kira mau pilih yang mana? Mau ikut sekolah minggu kok? Atau mau ini nonton film kartun? Kalau seandainya adik-adik dong pilih sekolah minggu, itu artinya adik-adik sudah mampu menahan diri dan lebih mengutamakan Tuhan Yesus dibandingkan film kartun. Nah, dalam ketopung bacaan ini hari, Yesus mau mengajarkan ke ketong tentang penguasaan diri yang Yesus lakukan. Yang ketong baca sama-sama tadi di Matius 4 ayat 1-11. Nah, ini pasti adik-adik dong biasa dengar toh ini cerita di sekolah minggu tentang Yesus dicobai. Kalau dalam ketopung perikop pembacaan itu adalah pencobaan di padang gurun. Nah, di sini iblis mau coba Yesus dan iblis coba Yesus sebanyak 3 kali. Nah, waktu itu Yesus sudah setelah ia berpuasa selama
40 hari dan 40 malam. Dan pada saat itu Yesus mulai rasa lapar. Nah, ketika itu iblis mulai mencoba Yesus untuk pertama kalinya, yaitu iblis menyuruh Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Nah, kira-kira Yesus ikut ke sonde yang iblis suruh. Memang iblis tahu kalau Yesus nih ada keadaan lapar karena dia puasa selama begitu lama, selama 40 hari 40 malam. Nah, kira-kira Yesus mau ikut ke sonde yang iblis suruh. Nah, ternyata Tuhan Yesus sonde ikut apa yang iblis suruh. Malahan sebaliknya, Yesus kasih tahu di iblis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, padahal kalau dipikir-pikir nih sebenarnya Yesus bisa ubah itu batu menjadi roti. Sebenarnya Yesus bisa ubah itu batu menjadi roti. Karena apa? Karena Yesus adalah Allah yang bisa melakukan segala mujizat yang ada di dunia. Nah, tapi apa? Ternyata Yesus sendiri mau ikut apa yang iblis suruh. Malahan Yesus bisa menahan diri untuk tidak tergoda oleh apa yang iblis katakan. Nah, yang kedua, iblis mencoba Yesus dengan membawa Yesus di kota suci dan menempatkan Yesus di atas bumbungan bait Allah. Terus iblis suruh Yesus ini untuk lompat dari atas. Dan lagi-lagi Yesus bisa menahan diri untuk sonde melakukan apa yang iblis suruh. Terus yang ketiga, yang terakhir itu iblis mencoba Yesus dengan membawa Yesus di atas yang gunung sangat tinggi. Terus iblis mau memperlihatkan di Yesus semua kerajaan dunia dengan dia punya kemegahan dan dia punya kemewahan semua. Terus iblis suruh ini Tuhan Yesus nih sujud menyembah iblis. Terus iblis bilang kalau Yesus mau sembah ini iblis, maka iblis akan kasih itu semua kerajaan yang ada di dunia nih kepada Yesus. Nah, ternyata akhirnya lagi-lagi Yesus menolak untuk sonde mau ikut apa yang iblis suruh. Terus Yesus jawab ini iblis nih dengan berkata bahwa engkau harus sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, adik-adik, ini Tuhan Yesus nih bisa menolak semua ini iblis punya suruhan, rayuan, bahkan pencobaan yang iblis kasih di Tuhan Yesus. Tapi Yesus bisa menahan semua itu karena apa? Karena Tuhan Yesus bisa menguasai dia pun diri. Untuk itu, ketong sebagai anak-anak Tuhan pun, ketong juga harus belajar dari Yesus untuk bisa menguasai ketong pun diri dan menahan ketong pun diri dari segala pencobaan. Terus kakak mau tanya nih di adik-adik semua, kira-kira kapan ketong harus bisa menguasai ketong pun diri? Nah, ketong harus menguasai ketong pun diri itu harus di setiap waktu atau setiap saat. Bukan saja saat ketong merasa ketong ada di pencobaan, atau ketong merasa sedih, atau ketong merasa tertekan, baru ketong harus menguasai ketong pun diri. Tetapi di setiap saat ketong harus bisa menguasai ketong pun diri. Bahkan ketika ketong merasa sukacita pun, ketong harus bisa menguasai ketong pun diri. Misalnya kayak begini, ini adik-adik dong nih kepengen sekali untuk punya sepeda. Terus akhirnya adik-adik dong nih berdoa pilih Tuhan. Selain itu ini selalu dengar-dengar orang tua. Nah, terakhir Tuhan menjawab nih, Tuhan menjawab adik-adik dong pun doa dengan ini Bapak Mama kasih adik-adik dong hadiah sepeda. Nah, pas dapat hadiah sepeda, ternyata adik-adik dong nih terlalu sangat senang mati dapat hadiah sepeda baru nih. Nah, terakhir lupa deh harus mau ucap syukur pi Tuhan karena setiap hari su bermain sepeda, akhirnya lupa untuk dengar orang tua, lupa untuk belajar, lupa untuk sekolah minggu. Nah, karena itu maka ketong pun harus tahu bersyukur pi Tuhan dengan selalu bersyukur pi Tuhan. Nah, terus bagaimana ketong harus menguasai ketong pun diri? Bagaimana dia pun cara?
Nah, dasar dari ketong untuk menguasai ketong pung diri adalah ketong harus sudah mampu melakukan 8 buah roh yang sudah ketong belajar selama 8 minggu sebelumnya. Yang tadi, yang ketong suruh nyanyi, yang pas mau mulai firman tuh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, terus ada kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, dan ini hari yaitu penguasaan diri. Nah, kalau ketong semua menguasai itu 8 buah roh, maka dengan sendirinya ketong bisa melakukan ini buah roh yang ke-9, yaitu menguasai diri. Misalnya nih, contohnya nih, ada ada bermain dan kawan-kawan. Terus ada kawan nih yang suka beganggu terus Terus ada yang suka marah-marah sampai maki-maki. Nah, tapi adik-adik dong sonde mau balas. Adik-adik dong tetap sabar, sonde mau balas apa yang dong lakukan buat di adik-adik dong. Itu sama artinya adik-adik dong bikin buah roh lainnya. Kayak 3 buah roh yang adik-adik dong lakukan, yaitu kasih, kesabaran, dan pastinya penguasaan diri. Itu 3 buah roh adik-adik dong lakukan 3 sekaligus. Nah, terus manfaat dari ketong menguasai diri adalah ketong akan menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, dan pastinya Tuhan Yesus akan selalu sayang ketong terus. Nah, dan terakhir, dan jangan pernah lupa ketong harus selalu mengandalkan Tuhan dan minta Tuhan untuk beri ketong Roh Kudus dalam ketong punya hati supaya ketong bisa melakukan itu semua buah roh, ke-9 buah roh, dan pastinya ketong bisa melakukan apa yang Tuhan perintah dalam ketong pun kehidupan. Nah, di terakhir ini adik-adik akan ada video tentang bagaimana akibat kalau ketong nih sonde bisa menahan ketong pung diri dari ini bermain game, bermain HP, sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Bagaimana dia punya akibat buat ketong? Ketong bisa saja lupa untuk makan, lupa untuk dengar apa yang orang tua omong, terus ketong bisa tidur lat, sonde belajar, akhirnya ketong bisa sonde dapat nilai yang bagus. Nah, itu bisa akibat dari ketong kalau sonde bisa menahan diri untuk sonde main HP atau internet. Dan nanti di akhir itu video, adik-adik dong akan mendapatkan bagaimana tips supaya ketong sonde tergoda untuk main terus HP dan internet dan lain-lain. Oke adik-adik, selamat menonton, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, ketong menutup ketong punya mendengarkan berita firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Kenova ajak adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, beserta kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, biarlah Roh Kudus-Mu selalu dicurahkan atas adik-adik, dan biarlah apa yang telah mereka dengar pada hari ini Tuhan, itu boleh menjadi pegangan dalam kehidupan mereka setiap hari, dan mereka boleh melakukannya dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oh, I have to get home quick and get on the internet. My mini homepage, messengers, email, games. Yes! Class is over! Let me see who visited my page today. Wow! Lots of people came. I guess I'll play games now. Boram, are you ready for today's game? Yeah, of course. Dude, dinner's ready. I'm not hungry. Oh, I call quits. Why? We're so close to a level up.
I'm going to get some groceries. Don't miss the class at the academy. Yeah, yeah. Hey, we're late for class. Ah, it's only one day. What harm can it do? Oh, I'll get in trouble for this. Ah, whatever. Let's go and sleep. No! Play some more! Hey! Don't fall asleep! Dude, what are you doing on the internet? Not sleeping? Who are you? You'll be addicted to the internet if you're on it for so long. Internet addiction? Okay, shall we look over how you've been using the internet? You should all try this out. OX Quiz with Nettie. I play games or chat on the internet for more than 4 hours a day. I miss out on academies and other activities due to the internet. I like making cyber friends more than my family. You are using way too much internet. You might be addicted to the internet. Me? No way! I can't be! Oh yeah? Then try to think about how your past life has been. Every day you're on the internet, and look at this. 30 points? What is this? Sir, Duel's asleep again. Why? Why do you never do your homework? Then what do I do? Try fixing your internet using habits from now on. First, get on the internet only when you absolutely have to. Second, keep an internet usage diary. Third, try hanging out with friends and participate in activities. Got it? Yeah, I'll make sure I keep all those things in mind. Always remember that a proper internet using habit prevents internet addiction. Baik adik-adik semua, ketong sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan memberkati adik-adik semua. Nah, sekarang ketong mau mengakhiri ketong sekolah minggu. Sebelum itu ketong angkat pujian. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan dan perlindungan-Mu. Kami boleh selesai sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati kami semua. Biarlah apa yang kami dengar, boleh kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.
1, 2, 3, Shalom.